Habe tabe sararaku Himoyaku mompasabi kakomi Lakori putih nulara magali Insya Allah ku pakai sararaku pasanggani Ne malinga mompeli si kami Tabe tabe merapi tabe Kumajadi tadula kori tanahie Rapi doa masalamani aku Tokasiasi kupaka sagena Anu maboli kupaka bali Anu magero kupaka beno Kupaka sana kupaka ama kita pura Palu palimo donggala sigi Toli toli moro ali Do una morut bangke puo Poso balut luwuk banggai Mauntanina suku basa Kita pura no sarara Maroso kita sintumu Mari si kita membangun Mari Pak Wakil Tabe, tabe, merapi tabe Kumajadi tadula kori tanani Tabe, tabe sararaku Himoyaku mompasabi kakomi Lakori putih nulara magali Insya Allah ku pakai sararaku pasanggani Ne malinga mompeli si kami Tabe, tabe, merapi tabe Kumajadi tadula kori tanahie Rapi doa masalamani aku Tokasiasi kupaka sagena Anu maboli kupaka bali Anu magero kupaka beno Kupaka sana kupaka ama kita pura Palu palimo donggala sigi Toli toli moro ali Do una morut bangke puo Poso balut luwuk banggai Mauntanina suku basa Kita pura no sarara Maroso kita sintumu Mari si kita membangun Mari Pak Wakil Tabe, tabe, merapi tabe Kumajadi tadula kori tanani
tabe sararaku himoyaku mompasabi kakomi lakori putih nulara magali insya Allah ku pakai sararaku pasanggani ne malinga mompeli si kami tabe merapi tabe ku menjadi tadulakori tanah iye rapi doa masalamani aku tokasiasi ku pakasagena anu maboli ku pakabali anu magero ku pakabelo ku pakasana ku pakaama kita pura palu parimo donggala sigi toli moro ali do una morut bangket puo poso balut luwuk banggai Mauntanina suku basa kita pura no sarara maroso kita sintumu mari si kita membangun mari Pak Wakil tabe merapi tabe kumandani tadulakori tanani tabe sararaku himoyaku mompasabi kakomi lakori putih nulara magali insya Allah ku pakai sararaku pasanggani ne malinga mompeli si kami tabe merapi tabe ku menjadi tadulakori tanah iye rapi doa masalamani aku tokasiasi ku pakasagena anu maboli ku pakabali anu magero ku pakabelo ku pakasana ku pakaama kita pura palu parimo donggala sigi toli moro ali do una morut bangket puo poso balut luwuk banggai Mauntanina suku basa kita pura no sarara maroso kita sintumu mari si kita membangun mari Pak Wakil tabe merapi tabe kumandani tadulakori tanani
tabe sararaku himoyaku mompasabi kakomi lakori putih nulara magali insya Allah ku pakai sararaku pasanggani ne malinga mompeli si kami tabe merapi tabe ku menjadi tadulakori tanah iye merapi doa masalamani aku tokasiasi ku pakasagena anu maboli ku pakabali anu magero ku pakabelo ku pakasana ku pakaama kita pura palu parimo donggala sigi toli moro ali do una morut bangke puo poso balut luwuk panggai Mauntanina suku basa kita purano sarara maroso kita sintumu marisi kita membangun mari Pak Wakil tabe merapi tabe kumandani tadulakori tanani tabe sararaku himoyaku mompasabi kakomi lakori putih nulara magali insya Allah ku pakai sararaku pasanggani ne malinga mompeli si kami tabe merapi tabe ku menjadi tadulakori tanah iye merapi doa masalamani aku tokasiasi ku pakasagena anu maboli ku pakabali anu magero ku pakabelo ku pakasana ku pakaama kita pura palu parimo donggala sigi toli moro ali do una morut bangke puo poso balut luwuk panggai Mauntanina suku basa kita purano sarara maroso kita sintumu marisi kita membangun mari Pak Wakil tabe merapi tabe kumandani tadulakori tanani
Tabe tabe sararaku Himoyaku mompasabi kakomi Lakori putih nulara magali Insya Allah ku pakai sararaku pasanggani Ne malinga mompeli si kami Tabe tabe merapi tabe Kumajadi tadulakori tanahie Rapi doa masalamani aku Tokasiasi kupaka sagena Anu maboli kupaka bali Anu magero kupaka beno Kupaka sana kupaka ama kita pura Palu parimo donggala sigi Toli toli moro ali To una morut bangke puo Poso balut luwuk banggai Mauntanina suku basa Kita pura no sarara Maroso kita sintumu Mari si kita membangun Mari Pak Wakil Tabe tabe merapi tabe Umajani tadulakori tanani Tabe tabe sararaku Himoyaku mompasabi kakomi Lakori putih nulara magali Insya Allah ku pakai sararaku pasanggani Ne malinga mompeli si kami Tabe tabe merapi tabe Kumajadi tadulakori tanahie Rapi doa masalamani aku Tokasiasi kupaka sagena Anu maboli kupaka bali Anu magero kupaka beno Kupaka sana kupaka ama kita pura Palu parimo donggala sigi Toli toli moro ali To una morut bangke puo Poso balut luwuk banggai Mauntanina suku basa Kita pura no sarara Maroso kita sintumu Mari si kita membangun Mari Pak Wakil Tabe tabe merapi tabe Umajani tadulakori tanani
tabe sararaku himoyaku mompasabi kakomi lakori putih nulara magali insya Allah ku pakai sararaku pasanggani ne malinga mompeli si kami tabe merapi tabe ku menjadi tadulakori tanah iye terapi doa masalah niaku tokasiasi ku pakasagena anu maboli ku pakabali anu magero ku pakabeno ku pakasana ku pakaama kita pura Panu parimo donggala sigi toli moro ali do una morut bangket puo boso balut luwuk banggai mauntanina suku basa kita pura no sarara maroso kita sintumu mari si kita membangun. Mari Pak Wakil. Tabe merapi tabe umajani tadulakori tanani tabe sararaku himoyaku mompasabi kakomi lakori putih nulara magali insya Allah ku pakai sararaku pasanggani ne malinga mompeli si kami tabe merapi tabe ku menjadi tadulakori tanah iye terapi doa masalah maniaku tokasiasi ku pakasagena anu maboli ku pakabali anu magero ku pakabeno ku pakasana ku pakaama. Simak kehadiran berbagai figur-figur penting, wirausaha, musisi, dan komunitas hiburan, serta berbagai narasumber lainnya yang kami hadirkan di layar kaca Anda. Membahas isu-isu hangat dan perkembangan terkini, diulas dengan suasana yang santai dan pastinya sangat menginspirasi. Saksikan kami di program Berisik, Bincang Asik, No Berisik, hanya di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan.
Simak kehadiran berbagai figur-figur penting, wirausaha, musisi, dan komunitas hiburan, serta berbagai narasumber lainnya yang kami hadirkan di layar kaca Anda. Membahas isu-isu hangat dan perkembangan terkini, diulas dengan suasana yang santai dan pastinya sangat menginspirasi. Saksikan kami di program Berisik, Bincang Asik, No Berisik, hanya di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Memberi kontribusi yang besar bagi
kepemimpinan pemerintah. Saya lakukan di Morowali dengan internalisasi nilai-nilai religius. Contoh kecil misalnya, bagaimana mendisiplinkan pegawai. Maka bagi yang beragama Islam itu dengan taat pada salat di awal waktu. Dengan kita lakukan itu selama kurang lebih 5 tahun, maka disiplin itu terbangun dengan sendirinya. Padahal di awalnya dengan segala kekuatan aturan, dengan kebijakan yang saya lakukan untuk mendisiplin pegawai itu ternyata tidak memberi hasil yang signifikan. Tapi ketika program Morowali berjamaah itu saya gulirkan, ASN ketika bekerja mereka tiba waktu sholat semua pekerjaan harus ditinggalkan, itu memberi dampak bagi tingkat kedisiplinan. Itu salah satu contoh kecil. Nah, belum misalnya ketika kita mencoba menghadirkan investasi di Morowali. Di periode pertama itu saya bahkan keliling di daratan Cina itu untuk mencari investor, tapi tidak berhasil. Bahkan saya melakukan perlawanan, contoh misalnya dengan PT Vale, karena sudah puluhan tahun tidak pernah ada action di Morowali, sampai akhirnya tapi tidak ada yang jadi. Maka ketika tahun 2013 waktu itu, saya ketika program ini kita luncurkan, internalisasi nilai-nilai religius itu ke dalam kepemimpinan pemerintahan, maka saat itu tanpa diduga-duga di tengah keputusasaan kita, tiba-tiba ada seorang yang datang melapor ke saya bahwa dia akan membangun smelter di Morowali. Dan pada saat itulah dimulailah itu. Nah, sehingga saya semakin yakin bahwa ternyata menginternalisasi nilai-nilai religius itu di samping manfaat yang bisa kita lihat langsung, kita juga bisa, saya kembali kemudian membuka-buka apakah ini di Al-Quran misalnya, karena saya beragama Islam, ternyata memang janji Allah ada di Al-Quran. Disebutkan di situ, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Apabila penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka pasti akan kami turunkan nikmat berkah di negeri itu. Nah, ternyata ini sudah ada janji Allah di dalam Al-Quran. Begitu juga saya coba baca di surat Al-Quraisy itu. Allah berfirman di situ bahwa Rabbahazal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembah Allah di rumahnya, maka Allah akan memberi 2 garansi. Yang pertama, at'amahum min ju', atau Allah akan menghilangkan rasa laparmu. Nah, Al-Quran kan menggunakan kata lapar ini sebenarnya, tapi dalam terjemahan pemerintahan itu kita bisa terjemahkan itu dia yang disebut dengan kesejahteraan. Ya. Ketika orang sudah kenyang, maka kesejahteraan itu seperti orang sudah merasakan sebagian kesejahteraan. Kemudian yang kedua, wa amanhum min khauf, dan kami akan hilangkan rasa takutmu, kata Allah. Nah, rasa takut ini kan bisa kalau kita lihat di dalam program pemerintah itu kan keamanan dan ketertiban. Ketika keamanan dan ketertiban itu terjadi, maka prosperity dan security yang menjadi tujuan utama pemerintahan itu tercapai. Nah, ini terjadi di Morowali ketika saya menjalankan program menginternalisasi nilai-nilai religius itu ke dalam sistem pemerintahan. Nah, itu kira-kira keyakinan saya bahwa membangun ekonomi dan itu memang tidak bisa dipisahkan, dan menurut pengalaman saya itulah kunci utama. Ketika misalnya seorang kepala daerah ya, pengalaman yang saya lakukan melakukan itu, menginternalisasi nilai-nilai agama, nilai-nilai religius itu dalam sistem pemerintahan. Saya pernah diundang di Universitas Gadjah Mada, seminar 27 negara berbicara soal ini. Bagaimana membangun sebuah negara itu dengan menginternalisasi nilai-nilai religius. Maka saya adalah salah satu pembicara kepala daerah karena ditahu bahwa program Morowali berjamaah itu ada. Dan ternyata contoh misalnya di Thailand. Di Thailand itu mereka menginternalisasi nilai-nilai Konghucu itu dalam sistem pemerintahannya. Sehingga Thailand yang dulunya sangat terkebelakang kemudian melejit menjadi maju. Demikian juga misalnya Jepang. Dengan nilai-nilai religius itu mereka internalisasi dalam sistem kepemimpinan pemerintahan. Jadi saya kira Adinda ini merupakan satu hal yang mungkin ya kalau orang berpikir ini sesuatu yang abstrak. Tapi saya merasakan itu
Kalau kita cerita, nggak usahlah jauh-jauh, kita cerita soal misalnya negara-negara yang tingkat religiusnya tinggi, misalnya Arab Saudi, Vatikan dan sebagainya, itu kan negara-negara yang luar biasa tingkat kesejahteraan dan keamanannya. Nah ternyata ini kan janji Allah di Al-Quran. Jadi membangun ekonomi berdasarkan nilai-nilai religius, saya kira ini kunci utama. Dan kalau ini bisa dilakukan, saya kira oleh seluruh pemimpin-pemimpin, saya kira Indonesia yang kaya raya, Indonesia yang luar biasa potensi sumber daya alam ini akan turun janji Allah itu. Allah akan menurunkan berkah di negeri itu, dan kalau negeri itu berkah, tidak ada yang susah saya rasa. Nah sehingga ya kalau kondisi sekarang yang mungkin itu kan juga banyak memang sebenarnya program-program pemerintah di mana-mana saja di Indonesia ini. Ya seperti ada program subuh berjamaah, tapi kan ini programnya saya lihat program-program yang kadang-kala yang sewaktu-waktu saja. Ya, tapi kan coba katakanlah itu istilah memakmurkan masjid. Saya bicara dengan para pendeta, apakah juga di agama Nasrani juga berlaku seperti itu? Bagaimana upaya memakmurkan misalnya gereja, memakmurkan Hindu, pura, dan ternyata itu sama konsepnya. Sehingga di Morowali kita lakukan itu. Kira-kira itu orang bertanya sama saya, bagaimana Morowali bisa maju? Konsepnya saya bilang itu saja. Kalau mau tahu kata kuncinya adalah ketika saya menginternalisasi nilai-nilai religius itu di dalam sistem kepemimpinan pemerintahan. Kira itu Dina. Ya tentunya sangat luar biasa sekali karena menyentuh sisi terdalam kita gitu kan, untuk bisa memacu diri, berkembang, terutama mungkin masyarakat kita yang saat ini profesinya sebagai petani, yang mungkin banyak juga yang lain, sehingga tingkat kedisiplinan untuk beribadah itu dapat memacu juga kita untuk bisa tumbuh dan juga berkembang begitu. Oke, kalau dari perspektif Komisi 2 sendiri, apa yang sudah bisa digambarkan, Pak? Ya, jadi kan Komisi 2 itu salah satu mitranya itu adalah Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri ini tentu terkait dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Jadi tugas kita itu melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan-kegiatan dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah tentunya. Nah, selama ini sih sebenarnya kita coba mendorong pemerintah daerah di tengah pandemi COVID ini untuk terus melakukan itu, melakukan upaya-upaya pemulihan ekonomi. Kalau kita sering dorong di Komisi 2 supaya pemerintah fokus kepada pemulihan ekonomi masyarakat, utamanya UMKM misalnya, karena ini hal yang sangat terdampak. 60% lebih kekuatan ekonomi Indonesia ini kan ditopang oleh UMKM. Kalau ini kita fokus membangun UMKM, saya kira dampak COVID ini tidak akan terlalu dalam. Nah, sehingga dari awal COVID saya di Komisi 9 sering saya menyampaikan bahwa pemerintah hari ini sudah harus coba membuat sebuah program yang sifatnya padat karya, dan yang kedua sifatnya lebih menyentuh kepada usaha-usaha kecil mikro itu. Karena kalau ini survive, saya kira fondasi ekonomi kita tidak terlalu goyang. Jangan sampai pemerintah terlalu fokus untuk membangun infrastruktur yang sebetulnya penting juga bagi rakyat tapi tidak mendesak. Yang mendesak hari ini adalah bagaimana mengatasi PHK, bagaimana mengatasi lapangan kerja yang kurang akibat pandemi COVID, sehingga program-program padat karya ini sangat-sangat penting tentunya. Selain kemarin di Kabupaten Morowali menggratiskan pendidikan begitu Pak ya, ketika menjabat kepala daerah dulu, apakah memang ini juga terus menjadi salah satu program inisiasi begitu, terus untuk bisa tercapai nanti mungkin untuk daerah-daerah lainnya begitu Pak? Iya, jadi saya itu Dinda kemarin kan waktu saya calon bupati 2007 itu memang sebuah keberanian yang tiada taranya. Karena seorang anak muda umur masih 37 tahun, kemudian waktu itu tanpa apa-apa ya, tanpa siapapun misalnya ada uang dan sebagainya, berani mencalonkan diri menjadi bupati, seorang pegawai negeri biasa. Tapi kemudian alhamdulillah saya terpilih.
apa yang ingin saya yakinkan masyarakat bahwa ketika kamu memilih saya, maka saya pasti akan memenuhi janji-janji saya. Nah, ketika saya terpilih, maka kenapa program pendidikan dan kesehatan itu menjadi utama bagi saya? Karena ini hak dasar rakyat. Ya. Kalau ini kita lakukan, maka beban rakyat itu pasti berkurang. Tidak mungkinlah pemerintah mau mengajari satu-satu masyarakat, mau mendampingi satu-satu masyarakat untuk bisa pergi memancing, pergi di kebun, pergi di sawah. Itu tidak mungkin. Karena masyarakat juga memang sudah punya pekerjaan itu dan mereka tahu itu pekerjaan itu tanpa perlu Jadi tugas pemerintah sesungguhnya itu adalah mengurangi beban rakyat. Sebenarnya itu, karena tidak mungkin belum pernah lahir dan tidak akan pernah lahir sebuah pemerintahan yang bisa memenuhi seluruh keinginan rakyat. Tidak mungkin itu nonsen. Tetapi kehadiran pemerintah itu mengurangi beban rakyat. Nah, beban rakyat yang paling utama itu apa? Pendidikan, kesehatan gitu. Ketika pendidikannya kita kurangi bebannya, maka otomatis anak-anaknya nanti akan sekolah terus dan mereka pasti akan memiliki sumber daya manusia yang baik. Nah, yang kedua soal kesehatan. Kesehatan ini adalah hal yang sangat-sangat penting bagi masyarakat. Dan ini tugasnya pemerintah. Jadi kedua hal ini, kesehatan, pendidikan, kalau pemerintah fokus di situ, maka setidaknya 50% beban rakyat itu berkurang. Kemudian baru kita menangani persoalan-persoalan yang lain. Nah, itulah kemarin ketika saya bupati, saya fokus di dua itu. Ketika belum ada di Indonesia ini yang menggratiskan sampai SMA, Morowali sudah gratis 2008. Ketika beasiswa mahasiswa belum ada, Morowali sudah saya berikan beasiswa pada saat itu. Sampai hampir kurang lebih 4.000-an mahasiswa kita berikan beasiswa, membantu membayarkan SPP mereka tanpa ada syarat. Siapapun mahasiswa Morowali, ya, kalau dia mau. Nah, itu. Nah, kenapa kita lakukan? Kemudian kesehatan juga begitu. Saya bikin program. Siapapun masyarakat Morowali yang akan berobat di kelas 3 di rumah sakit mana saja di seluruh Indonesia ini, maka pemerintah daerah yang akan membayar biaya pengobatan itu sampai dia sembuh. Nah, cuma dengan KTP. Dan tidak milih-milih penyakit. Saya pernah membayar, saya masih ingat itu, salah satu masyarakat di Tomata, waktu itu masih gabung Morowali Utara, itu kurang lebih hampir 87 juta. Dia penyakit tumor di kepala, kemudian dioperasi, dibelah kepalanya, diangkat, dirawat sampai sembuh, itu 87 juta kita bayar. Nah, alhamdulillah dengan program, jadi inilah yang disebut dengan 100% health coverage itu. Saya di Komisi 9 saya soroti ini. Target pemerintah adalah 2024 nanti Indonesia health coverage 100%. Tapi kalau dengan sistem itu kita lakukan hari ini tidak mungkin. Tidak mungkin akan 100% health coverage. Maka dulu di Morowali saya membentuk namanya Bappenjam Sosda. Bappenjam Sosda itu siapa sakit kita bayar. Kalau tidak sakit kita tidak bayar. Nah, sehingga kalau tadi orang yang masuk kategori miskin, kategori mampu, kemudian tiba-tiba hari ini dia kehilangan pekerjaan, maka saat itu dia sakit. Kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Apakah data yang ada dalam daftar kemiskinan itu bertanggung jawab? Kan tidak mungkin. Ini dosa pemimpin loh. Dia kemarin dapat borongan, tukang batu misalnya dapat borongan. Kemudian bulan depan dia tidak punya pekerjaan. Tapi di rumahnya ada motor, ada mobil, ada rumah, ada televisi. Kan ini kalau dalam pendataan kemiskinan itu kan tidak masuk orang miskin. Tapi dia tidak punya penghasilan. Kemudian dia sakit. Dia tidak mampu bayar BPJS. Kalau ini terjadi, maka mereka akan tidak mau berobat lagi karena tidak punya uang. Nah, oleh karena itulah ini perlu kebijakan pemerintah daerah untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang begini. Ya. Supaya masyarakat kita yang tadinya BPJS mandiri, tapi karena COVID mereka kehilangan pekerjaan, jelas mereka tidak mampu lagi sekarang. Nah, ini harus siapa yang meng-cover ini? Nah, itulah sehingga saya menyoroti ke Kementerian Kesehatan
Tolong dong diperbaiki datanya ini, dan saya kira ini harus kita berubah sistemnya. Kalau kita mau Indonesia ini menjamin seluruh rakyatnya memiliki jaminan kesehatan, maka ya tidak usah pakai data apapun. Siapa saja yang sakit, bikin rumah sakit kelas 3. Saya kemarin punya cita-cita, kalau saya gubernur, saya bangun rumah sakit tanpa kelas. Ya. Jadi siapa saja rakyat Sulawesi Tengah ini yang mau datang berobat di situ, silakan. Tidak dipungut biaya apapun. Jadi tidak ada kelas prioritas. Tidak ada lagi kelas prioritas. Ini dalam rangka kita menuju universal health coverage itu. Karena kalau orang-orang yang punya duit kan nggak mungkin lah mau pergi berobat. Tapi rakyat kita yang susah itu, jangankan berobat di rumah sakit, di puskesmas mereka tidak mampu. Nah ini harusnya dipikirkan oleh pemerintah ini, yang rakyat kita seperti harus dipikir. Ya. Jangan selalu kita fokus kepada data Mensos begini, data BPS begini, selalu menggunakan kriteria-kriteria, padahal kita tidak tahu kondisi masyarakat yang tidak punya pekerjaan tetap. Kalau pegawai negeri, kalau tentara, polisi, ya itu kan mereka punya jaminan tiap bulan. Tapi kalau di luar itu kan tidak punya jaminan. Tiba-tiba dia sakit, nelayan kita, tiba-tiba kemarin dia panen besar nih, dapat tangkapan banyak, pasti dia bisa beli motor. Tapi di dalam kriteria Kemensos ini dikategorikan tidak miskin tuh. Tapi besoknya lagi musim ombak misalnya, tidak turun melaut, tidak punya penghasilan, siapa yang mau bayar BPJS-nya? Akhirnya mereka menunggak. Ketika sakit tidak ada jaminan, akhirnya mereka tidak berobat. Kalau terjadi ini dosa pemimpin sebetulnya. Nah ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Jangan cuma memikirkan orang, oh ini kan sudah punya tanggungan dari pusat, PBI sudah ada. Tidak bisa begitu. Makanya kenapa saya selalu dalam hidup saya berpikir bahwa kesehatan dan pendidikan itulah tugas pokoknya pemerintah itu. Tugas pokok. Artinya tugas pokok bahwa wajib hukumnya pemerintah itu menjamin seluruh rakyatnya untuk bisa sekolah dan untuk bisa berobat kalau dia sakit. Nah. Tentunya kebijakan dan program tersebut tidak mudah diambil pada saat ketika menjabat sebagai Bupati Morowali. Nah, seperti apa yang harus dilakukan begitu Pak kemarin? Iya, jadi saya itu prinsip hidup saya begitu. Jadi memang sebetulnya kuncinya di sini. Ini saya buka aja di sini kan, apa-apa biar masyarakat juga tahu. Saya selalu memakai prinsipnya pengusaha. Pengusaha itu kalau mau maju harus pinjam uang di bank. Okay. Daerah kita ya dengan PAD yang sangat minim. Ini kita bisa melakukan semua itu, tapi kita tidak bisa melakukan hal-hal yang lain. Maka dulu saya di Morowali begitu. Misalnya uangnya cuma 500 miliar, maka uang 500 miliar itu saya gunakan untuk di dua hal pokok itu, membiayai pendidikan, membiayai kesehatan. Terus sisanya untuk bisa membangun infrastruktur apa? Itulah saya biasa, kalau istilah di keuangan itu defisit ya. Saya defisitkan APBD ya. Kalau istilah sekarang lebih kerennya itu berutang ya. Kenapa saya tidak takut berutang? Karena negara juga dari zamannya Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi sekarang juga berutang terus. Tapi tidak ada juga yang dipenjara gara-gara utang. Prinsip saya bahwa biarkan pemerintah yang susah, asal rakyat senang. Maka dulu di Morowali saya begitu. Kalau APBD-nya Morowali 1 triliun, saya up jadi 1,5 triliun. 500 miliarnya dari mana? Ya itu urusannya bupati yang pusing. Tidak apa-apa bupati pusing, ditagih terus sama kontraktor, tidak apa-apa, itu hal yang biasa. Nah disitulah. Tapi saya bisa membangun infrastruktur, saya juga bisa membangun kebutuhan masyarakat yang dua itu. Pendidikannya, kesehatannya harus dijamin, dan tidak boleh, saya bilang dulu, saya tidak mau dengar ada satu orang pun masyarakat Morowali yang sakit kemudian dia mati tanpa berobat ya. Dan saya tidak mau tahu ada satupun anak sekolah lulusan SD tidak masuk SD karena tidak punya uang, lulus SD tidak masuk SMP karena tidak punya uang.
Nah, yang lainnya itu ya sudah saya berutang. Ya. Memang resikonya ya bupati, kepala daerah, laporan keuangannya pasti tidak WTP. Nah, itu resikonya. Nah, tapi saya selalu memilih itu, ya sudahlah, tidak apa-apa tidak WTP, yang penting saya tidak menyalahgunakan keuangan daerah, tapi kebutuhan rakyat saya penuhi. Itu prinsip saya. Ya tentunya hal ini kan dibutuhkan peran kepala daerah untuk bisa mengembangkan perekonomian lebih maju lagi begitu, dan juga ada menyangkut strategi-strategi yang bisa menjadi gambaran. Tapi kita akan perbincangkan sesaat lagi, tetap bersama kami di Sultan TV. Simak kehadiran berbagai figur-figur penting, wirausaha, musisi, dan komunitas hiburan, serta berbagai narasumber lainnya yang kami hadirkan di layar kaca Anda, membahas isu-isu hangat dan perkembangan terkini, diulas dengan suasana yang santai dan pastinya sangat menginspirasi. Saksikan kami di program Berisik, Bincang Asik, No Berisik, hanya di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Tantangan besar kita pemilu 2024 yang paling berbahaya adalah politik uang. Politik uang ini artinya kita sudah pandemi 2 tahun ini. Kalau ini dijadikan dasar kita untuk memilih pemimpin, hancur negara kita. Artinya apa? Kita boleh saja, kalau ada orang yang kasih uang, yang datang bawa uang kemudian dia kasih, kalau dia berikan, terima saja. Tapi saya ingin pesan, jangan jadikan itu sebagai dasar untuk memilih pemimpin. Kenapa? Jangan sampai mereka sudah habis uang, begitu dia jadi, uangnya dulu yang dia ambil. Rakyat urusan di belakang. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, itu yang saya mau sampaikan. Ini yang kita hati-hati. Hati-hati sekali. Karena ketika nanti pada saat pilkada, semua orang menjanjikan, semua orang bisa menjanjikan apapun, termasuk dengan uang. Saya ini Pak, banyak sekali dulu waktu saya bupati mengambil kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang, tapi demi rakyat. Saya pernah mengaspal jalan negara, mengeluarkan dari APBD kabupaten, mengaspal jalan negara. Kemudian BPKP itu, BPK turun, Kementerian PU turun. Saya bilang silakan, Anda proses, siap di penjara. Tapi ini demi rakyat. Tapi kalau Anda tidak laksanakan kewajiban Anda, saya yang berhadapan dengan rakyat. Saya yang tahu penderitaan rakyat. Rakyat saya tidak punya lampu, tidak bisa 24 jam. Saya tanya PLN, PLN bilang ini masih 2 tahun Pak Bupati baru bisa anggaran PLN. Saya keluarkan uang dari APBD untuk membangun jaringan listrik. BPK turun mengaudit. Saya bilang silakan audit demi rakyat Pak. Jangan takut berbuat demi rakyat. Yang penting uangnya untuk rakyat. Kalau uangnya salah gunakan oleh kepentingan kita, itu yang salah. Simak kehadiran berbagai figur-figur penting, wirausaha, musisi, dan komunitas hiburan, serta berbagai narasumber lainnya yang kami hadirkan di layar kaca Anda, membahas isu-isu hangat dan perkembangan terkini, diulas dengan suasana yang santai dan pastinya
sangat menginspirasi. Saksikan kami di program Berisik, Bincang Asik, No Berisik, hanya di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Oke, baik pemirsa Sultan TV, kita kembali lagi masih dalam perbincangan yang luar biasa menarik, karena kita membahas satu topik yang dimana temanya peran kepala daerah dalam membangun ekonomi masyarakat berbasis religius. Dalam perbincangan kita tadi juga bersama Pak Anwar, yaitu tentunya kita beranggapan ke depannya bisa menjadikan masyarakat yang religius begitu Pak ya. Kemudian kalau yang saya tangkap juga tadi menjadikan misalkan PNS begitu yang ketika dia bekerja, ketika ada waktu untuk beribadah dia harus beribadah. Nah, sehubungan dengan PAD tentunya juga ini menjadi salah satu harapan begitu ya. Kalau dilihat dari perspektif Komisi 9 kemarin Pak, kira-kira bagaimana apa yang sudah dilakukan begitu? Karena kalau dari Komisi 9 kemarin begitu Pak. Iya, jadi kalau bicara PAD, memang ini selalu sebuah tantangan ya, tantangan terbesar khususnya kita di Sulawesi Tengah. Kalau melihat potensi sumber daya alam Sulawesi Tengah, kemudian dengan PAD kita yang baru 1 triliun, memang ini butuh sebuah kebijakan besar, sebuah keberanian besar untuk bisa menggenjot itu supaya seimbang, sumber daya alam besar tapi PAD-nya sangat minim. Maka saya banyak memberi masukan-masukan juga Pak Gubernur, Pak Kak Cudi sekarang, bagaimana upaya-upaya untuk bisa melakukan supaya kapasitas fiskal daerah itu bisa meningkat. Contoh salah satu, ada satu hal sebenarnya potensi kita. Di Morowali itu ada smelter terbesar di dunia. Jadi di Sulteng itu sekarang kalau saya sering istilahkan, itu saya lagi bikin sebuah buku ini Adinda, namanya menuju bintang dunia. Menuju bintang dunia. Artinya saya mau gambarkan bahwa Sulawesi Tengah ini bintang dunia hari ini. Kenapa dia bintang dunia? Karena yang mengendalikan pasar baja di dunia itu sekarang adalah Sulteng. Satu, pabrik smelter terbesar, pabrik nikel terbesar dalam satu lokasi itu di dunia itu ada di sana, ada di Sulawesi Tengah. Nah, kehebatan ini jangan sampai kita nanti menjadi penonton. Maksudnya kita hanya sumber daya alam kita keluar, betul itu berguna, sudah disampaikan dibayarkan kepada negara PNBP-nya, tapi pengembaliannya ke daerah kita itu masih sangat minim. Dana bagi hasil kita itu masih sangat minim. Jadi saya sudah mengusulkan kepada pemerintah ini harus dilakukan upaya yang masif, upaya yang terkoordinir, melibatkan semua stakeholder, supaya kita meminta kepada pemerintah pusat supaya memberi alokasi dana bagi hasil itu kepada Sulawesi Tengah, khususnya nikel, itu harus proporsional. Kalau sekarang itu sangat minim. Bayangkan Sulawesi Tengah cuma berapa, Morowali itu sampai hanya kalau kita melihat contoh kecil misalnya di Sorowako, Sulawesi Selatan, PT Vale itu memberi sumbangsi PAD yang sangat besar.
pemerintah kita bersama-sama. Saya bilang kita ini di Sulawesi Tengah ada 7 anggota DPR RI. Ada kurang lebih sekitar 45 anggota DPRD provinsi. Ada 13 bupati dan wali kota di sini. Kalau nanti habis kami tidak bisa membangun negeri ini. Emas, ada tambang terekspor. Jadi seorang pemimpin itu yang memang tugasnya begitu, bagaimana membuat rakyatnya kita ini tidak hanya patuh pada undang-undang, tapi patuh juga. Rumahku, di rumahnya Allah, kalau kita di Islam itu kan masjid. Nah, makanya saya kira memakmurkan masjid itu bukan sekedar membuat masjid itu megah sebetulnya. Memakmurkan masjid itu adalah sejauh mana ketika waktu sholat itu yang beragama Islam, orang-orang Muslim itu membiasakan diri untuk mendatangi panggilan azan itu. Jadi kalau sekarang orang ribut-ribut soal pengeras suara, pernyataan Menteri Agama, sebetulnya bagi saya itu biasa-biasa saja. Yang jadi problem itu jangan sampai nanti sudah besar pengeras suara tidak ada juga yang datang, dan itu kenyataan. Nah ini kira-kira jadi membangun landasan religius ini sangat penting, apalagi kita di Palu ini. Palu ini saya melihat ya, saya juga biasa mencoba bicara ini. Bagaimana membuat Palu ini sebetulnya mendayu daya tarik. Ada satu daya tarik Palu ini sangat luar biasa. Yang saya lihat ya, saya perhatikan, amati selama ini. Setiap tahun di Palu ini ribuan orang datang dari seluruh penjuru dunia, bahkan tanpa diundang dan tanpa dibiayai. Di mana momen itu? Di ketika haul guru tua. Haul guru tua itu tanpa orang dibayar, dari mana mereka datang? Untuk apa datang di Palu? Datang mau ziarah ke makam guru tua. Kalau ini bisa dilihat sebagai sebuah peluang, ini luar biasa. Nah, bagaimana? Nah, tentu buatlah para pengunjung wisatawan religi itu untuk menjadi nyaman di kota Palu. Mereka datang di sini berziarah sambil berwisata. Nah,
tidak hanya datang pada saat haul, tapi mereka datang di sini karena ada fasilitas yang dibuat oleh pemerintah yang membuat mereka bukan cuma haul mereka datang, tapi mereka datang di setiap saat. Nah, ini tugas pemerintah ini untuk memikirkan itu, kira-kira didesain bagaimana itu kawasan religi yang ada di Al Khairat sana itu. Nah, ini potensi PAD besar. Mereka kalau datang di sini, makan di sini, nginap di hotel di sini. Betul. Bayangkan kalau haul itu puluhan ribu manusia hadir, dan itu bisa saja kalau mereka datang melihat kompleks itu bagus, ditata sedemikian rupa, mereka pasti akan bilang ayo berwisata ke sana, karena dua kita dapat senangnya, kita dapat barokahnya dari guru tua. Nah, ini sebenarnya itulah nilai religius itu tidak bisa dihitung dengan perhitungan logika manusia. Contoh kecil misalnya, Adinda, mungkin orang bisa pergi, ada salah satu desa di Yogyakarta, saya pernah ke sana, namanya Desa Jogokaryan di Jogja. Itu desa itu dulu desa sangat miskin. Pak Desa kemudian membuat satu perdes, semua laki-laki yang beragama Islam wajib salat subuh berjamaah. Dimulailah itu program itu, mereka patuh, mereka jalankan. Lama kelamaan apa yang terjadi itu bahkan sekarang menjadi wisata religi dunia. Orang mau datang di Jogokaryan itu hanya mau melihat gimana sih orang bilang salat subuh lebih ramai dari salat Jumat. Dan apa yang terjadi, ramainya itu UMKM bisa hidup. Ya, itu bisa juga menjadi salah satu studi banding sebetulnya pentingnya membangun daerah yang berbasis religius itu. Ya. Ini bukan cuma di tempat lain, di agama lain pun begitu. Kalau kita coba lihat di Bali misalnya, bagaimana religius itu di sana luar biasa. Ya. Dan kita lihat bagaimana kemajuan daerah itu. Nah, keamanannya luar biasa terjamin. Ya. Nah, ini yang jadi saya kira topik kita hari ini sangat penting menurut saya untuk bisa mengangkat bagaimana daerah kita ini bisa lebih baik, lebih maju di masa yang akan datang, karena Allah sudah anugerahkan ini sumber daya alam yang luar biasa, apa yang tidak ada di Sulteng. Tapi mungkin kita berkahnya yang belum turun. Nah, sekarang daripada susah-susah mikir dan sebagainya, coba mari kita undang itu berkah itu datang. Kuncinya hanya satu, jadikan masyarakat Sule ini religius. Orang beragama Islam taat, ketika azan berkumandang semua pemerintah coba jangan lagi ada kegiatan, tinggalkan dulu rapat-rapat itu. Ya. Yang beragama lain juga begitu, setiap hari Minggu ramaikan gereja, ada kebaktian di pura juga seperti. Kalau itu hidup Sulteng ini, masya Allah, baldatun thayyibah rabbun ghafur baru akan terjadi. Ya. Oke, baik. Tentunya kembali lagi kiblatnya ke nuansa religius begitu, sehingga kita dapat membangun perekonomian bangsa ini untuk jadi lebih baik juga. Tentunya peran kepala daerah pun juga ini sangat perlu diperlukan sekali untuk bisa membangun perekonomian ini. Nah, kalau kita lihat kan secara umum pembangunan ekonomi itu kita misalnya dari sektor industri begitu, kemudian kurang meratanya investasi, kemudian tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah. Nah, hal sepertinya mungkin bisa dilihat juga. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah atau kepala daerah ini? Ya, jadi saya setuju Dinda. Dulu saya berpikir bahwa kenapa tingkat kemiskinan di Sulteng itu tinggi? Ya. Kita sekarang masih 13%. Nah, kan rumusnya begini, kenapa orang miskin? Jawabannya itu karena tidak berpendapatan. Tidak ada pendapatannya. Pertanyaan berikutnya, kenapa dia tidak berpendapatan? Maka jawabannya tidak ada pekerjaan. Nah, kenapa dia tidak punya pekerjaan? Jawabannya karena tidak ada lapangan kerja. Kalaupun ada lapangan kerja, sifatnya temporary, bukan sesuatu hal yang berkesinambungan. Maka jawabannya adalah bagaimana supaya
harus investasi harus ada di di semua daerah. Lapangan kerja harus dibuka seluas-luasnya. Dan lapangan kerja ini kan tidak harus selalu mengandalkan investasi, pabrik, industri dan sebagainya. Kan UMKM juga sangat penting. Kalau kita fokus membantu UMKM, contoh misalnya di APBD kita di semua daerah, saya tidak yakin UMKM itu mencapai 20%. Coba kalau semua kepala daerah itu konsisten, alokasikan APBD kita setiap tahun 20% untuk menghidupkan UMKM, pasti bergerak ekonomi kita. Lapangan kerja akan terbuka. Nah, satu contoh, saya kasih contoh Adinda. Di IMIP itu setiap tahunnya itu membutuhkan kurang lebih akan 60.000 karyawan, 65.000 karyawan di Morowali sekarang. 65.000 karyawan berarti kalau kali 2 berarti 120.000 lah. 120.000 orang itu membutuhkan baju karyawan. Ini harus ditangkap peluang ini. Sekarang kan baju karyawan itu semua diproduksi dari luar. Maka saya pernah berinisiatif mengusulkan di kawasan industri khusus Palu ini harus ada sebuah konveksi, undang konveksi. Kemudian kalau itu terjadi, berapa puluh ribu ibu-ibu kita akan menjadi tukang jahit di situ dan punya penghasilan yang tetap. Kita paksa mereka, ngapain juga mau datangkan, kami juga bisa menjahit kok di Sulteng. Nah, kan seperti itu. Contoh. Nah, yang kedua, saya pernah bertanya di Morowali itu dalam 1 bulan itu mereka membutuhkan 1,2 ton ubi kayu untuk sayur. Nah, tapi tidak bisa dipenuhi oleh orang Morowali, bahkan sampai ke Sulteng juga tidak bisa dipenuhi. Akhirnya datangkan dari Sulawesi Selatan itu. Nah, kenapa ini bisa? Karena memang ini kan UMKM ini. Jadi kalau saya ingin yang solusinya adalah memang perhatian ini bisa terimplementasi di dalam nilai-nilai kepemimpinan pemerintahan. Ya. Kenapa saya bilang kepemimpinan pemerintahan? Karena ini kan persoalan keteladanan ini. Rasulullah itu dulu tidak punya madrasah, tidak punya apa. Tapi kenapa orang semua jadi pengikut setia? Karena dia mendasarkan keteladanan. Suruh orang sholat subuh, tapi kalau pemimpin tidak pernah sholat subuh susah juga ya. Ya. Nah, tapi biar kita tidak suruh, kalau misalnya kita terus sudah ada di masjid sebelum subuh, sampaikan aja, yang mau ketemu saya di masjid ya pasti jam 4 subuh mereka sudah ada itu. Contoh kecil ini, contoh-contoh kecil. Jadi keteladanan itu perlu. Nah, kemudian yang kelima saya kira kolaborasi dengan semua pihak itu yang perlu. Orang bilang sekarang Adinda ada 3 hal yang harus dimiliki oleh para pemimpin. Yeah. Yang pertama harus komunikatif, harus bisa dia berkomunikasi dengan siapapun. Karena dunia sekarang ini kan memang dunia komunikasi yang sangat simpel. Yang kedua harus inovatif. Jadi kita harus berinovasi. Cara kerja tahun 2020 berbeda dengan 2021 dan akan berbeda dengan 2022. Jadi dia harus adaptif ya. Bisa jadi setelah dia inovatif dia harus adaptif. Kemudian yang terakhir itu dia harus bisa melakukan kolaborasi dengan semua pihak. Kalau ini kita lakukan, saya kira insya Allah kita hakul yakin, kita doakan Pak Gubernur kita dan semua bupati kepala daerah di Sulteng ini bisa membawa daerah kita ini menjadi lebih baik. Itu harapan saya sebagai pribadi, karena bagaimanapun juga Sulteng ini adalah sebuah daerah yang kaya raya secara potensi, tapi belum tereksploitasi dengan baik, sehingga belum bisa memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat secara umum. Saya kira itu, Dinda. Oke, tentunya nilai-nilai religius yang kedepannya itu diharapkan bisa membangun perekonomian bangsa ini, terutama di Sulawesi Tengah juga dengan peran kepala daerah masing-masing, sehingga menjadikan ini bukan hanya satu rutinitas belaka gitu, ketika sholat Jumat ya udah kita sholat Jumat.
ketika ibadah hari Minggu ya ibadah saja, tapi kita memang diaktualisasikan dalam kegiatan-kegiatan religius yang memang kedepannya akan juga dapat menstimulasi perkembangan perekonomian begitu ya. Saya rasa jadi ketika masyarakat pun juga merespon dengan baik, insya Allah semuanya juga akan berjalan dengan baik. Bagaimana respon masyarakat Pak ketika di Kabupaten Morowali sendiri? Ya, jadi memang awalnya itu tantangannya besar. Ya. Namanya juga setan ikut bermain di situ, pasti tantangannya besar kan. Ya. Tapi ya itu tadi, saya selalu berpikir bahwa saya pemimpin, saya punya kekuasaan, dan saya bisa gunakan kekuasaan itu untuk bagaimana supaya membuat masyarakat ini bisa ikut. Ya. Contoh misalnya, kan sering saya diundang di pesta-pesta kawin misalnya. Saya bilang, kalau Anda bikin acara bertepatan dengan salat Isya, saya tidak akan datang. Tapi kalau Anda bisa bikin acara setelah salat Isya, saya datang. Karena dia butuh saya, memang awal-awalnya terpaksa bertabrakan. Saya kasih contoh Adinda. Ini sebuah contoh mungkin yang ketika Pak Presiden Jokowi datang di Morowali, Presiden itu tinggal 10 menit jam 12. Saya bicara sama ajudan, izin, saya bilang, bisa disampaikan Bapak Presiden, di sini ada kebiasaan azan berkumandang, orang berdiri siapapun yang di depan. Akhirnya ajudan menyampaikan kepada Presiden bahwa kondisi masyarakat seperti itu di sini. Apa yang dilakukan? Bapak Presiden waktu itu pidato, dia bilang, saya pidato 5 menit, insya Allah habis itu kita sama-sama ke masjid. Coba. Nah, bisa enggak kira-kira terjadi itu? Okay. Kalau ini sudah tidak memasyarakat, kalau tidak memasyarakat, ini masyarakat yang ngomong, dan mereka buktikan itu dimanapun dulu. Waktu saya masih bupati, tidak tahu, kalau sekarang saya tidak tahu lagi. Ya. Kalau azan berkumandang itu, mau siapapun yang datang itu dia kasih tinggal. Okay. Ya. Ini artinya apa? Bukan soal di situnya, soal pahala itu kan urusan Allah, urusan Tuhan. Yang saya ingin mau sampaikan di sini adalah kedisiplinan. Tidak ada negara di dunia ini yang berhasil, yang berkembang maju kalau tidak ada kedisiplinan. Nah, dan hanya orang-orang disiplin yang bisa survive dalam hidup. Nah, ini yang saya ambil ini, Dinda, bukan soal apa. Anda ada soal pahala itu mah urusan kedua, itu urusan Allah. Tapi apa yang terjadi? Pembentukan karakter disiplin itu ada di situ. Karena itu tumbuh dari dalam diri. Nah, kalau semua masyarakat sudah berdisiplin, aparatur berdisiplin, saya kira apa lagi yang susah? Kita bisa kembangkan apapun itu jadi. Nah, kira-kira begitu. Oke, baik. Ketika konsep ini diterapkan, mungkin pasti ada bersinggungan dengan kebijakan-kebijakan di daerah. Itu langkah yang diambil biasanya seperti apa? Kalau di daerah sih ya paling kita sudah sesuaikan memang beberapa kegiatan yang bertentangan. Misalnya kalau ini kan hanya persoalan waktu saja sebetulnya, tapi hal-hal yang lain, rutinitas pemerintah tidak ada yang berubah ya. Jadi semua berjalan ya. Saya juga, Dinda, lagi kebetulan saya sementara menyelesaikan S3 saya ya. Dan yang saya angkat itu ini, persoalan ini ya, internalisasi nilai-nilai religius dalam sistem kepemimpinan pemerintahan ya. Saya coba angkat ini sekarang, dan memang sedikit alot karena ini sesuatu hal yang baru ya. Karena saya punya keyakinan besar bahwa internalisasi nilai-nilai religius dalam sistem pemerintahan itu akan berdampak bagi kemajuan daerah. Kira-kira begitu. Ya, tentunya tantangan di daerah itu secara keseluruhan Sulawesi Tengah, tentunya ketika kita di daerah tantangannya kan mungkin agak berbeda ya, skopnya kecil lah. Budaya kita dengan di kota ataupun juga di desa pasti akan berbeda. Nah, ketika kita lakukan konsep ini, meskipun memang kita kenal bahwa konsep ini luar biasa baik karena mendekatkan kita dengan sisi-sisi
religius begitu Pak. Nah, perbedaan budaya ini tentunya menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan juga. Kalau saya melihat sih sebenarnya kita di Sulteng ya, karena memang saya tahu masyarakat Sulteng ini masyarakat religius. Asal kita bicara agama, masyarakat luar biasa antusiasnya itu. Nah, jadi memang pendekatannya kan banyak macam. Intinya itu pada pemimpin. Ketika pemimpin itu yang melakukan duluan, maka insya Allah di belakangnya makmumnya pasti ikut. Tuh. Ini tergantung imam ini sebenarnya. Mau melaksanakan tergantung imam. Contoh kecil, saya kasih contoh lagi Dinda. Dulu saya bilang sama masyarakat, saya terima Anda, silahkan datang tanpa janjian itu selesai salat subuh di masjid, bukan di rumah jabatan. Kecuali yang beragama lain, nanti setelah keluar bisa datang di waktu lain, tidak ada masalah. Apa yang terjadi Dinda? Mereka itu datang, ada yang jam 4 sudah di masjid, ikut saya salat berjamaah. Setelah itu saya salaman, kemudian kita bicara. Biasa kadang persoalan itu selesai di situ. Ya, ini salah satu contoh kecil. Misalnya bagaimana memberi edukasi itu. Jadi apapun sebenarnya aturan-aturan apapun di dunia ini, kalau itu dimulai dari seorang pemimpin, saya kira itu semua akan mudah. Kalau pemimpin yang membuat dan pemimpin yang melaksanakan, kan kuncinya di situ. Saya banyak membaca misalnya biografinya Presiden Turki Erdogan, karena itu salah satu presiden juga yang mencoba mendisiplinkan rakyatnya dengan salat berjamaah itu, dan luar biasa keberkahan yang Allah turunkan di negeri itu. Dan ini sudah sebenarnya warning sebenarnya, ini sudah di warning oleh pada founding fathers kita. Founding father kan sudah bilang atas berkat rahmat Allah ya. Ini kan dimulai, tidak disebutkan atas perjuangan para pahlawan, itu nomor 2. Founding father kita mengatakan atas berkat rahmat Allah ya. Berarti membangun Indonesia itu harus dimulai dari situ. Negara ini baru akan mencapai tahap baldatun thayyibah itu kalau kita mulai dari sini, kembali membangun ruhnya dulu, bangun jiwanya, baru bangun badannya. Dan kita punya itu. Nah, kenapa? Yang kedua Dinda, saya selalu berpikir begini, mana lebih ampuh, pemimpin yang ceramah, pemimpin yang ceramah atau ustadz? Pasti akan lebih ampuh itu kalau pemimpin. Kenapa dia lebih ampuh? Karena dia punya kekuasaan. Dia bisa memaksa orang dengan kekuasaannya, karena orang tergantung kepadanya. Tuh. Kalau para ustadz ceramah, orang kalau dia sadar maka dia akan ikut. Tapi kalau tidak, dia tidak terpaksa. Nah, itulah saya bilang kalau para pemimpin itu semua menjadi dai, masya Allah, luar biasa ini negara ini. Mereka punya kekuasaan, kemudian menjadi dai, mengajak orang ke jalan yang baik, mengajak masyarakat, ayo kita ramaikan masjid. Wah, saya kira ini hal yang luar biasa. Gitu. Budaya-budaya yang seperti ini mungkin selain dikembangkan di daerah lainnya, meskipun ada perbedaan sisi budaya, kan ini juga tidak mudah begitu dilakukan, tapi dengan panutan, tokoh-tokoh panutan, ya, betul. Saya rasa langkah-langkah ini bisa kita aktualisasikan ke berbagai momen, dalam artian ketika ada pertemuan harus diawali dengan sikap religius, kemudian jika ada rencana pengembangan atau pembangunan pun juga memang harus mengusung konsep-konsep religius itu. Ada makna religius lah di setiap kegiatan atau apapun, sehingga kan istilahnya itu tidak begini, mensuasanai ya. Jadi ketika suasana religius itu ada dalam setiap keadaan,
maka orang yang tadinya tidak religius itu akan ditarik itu untuk bisa religius, memiliki pikiran religius, perasaan religius gitu. Jadi suasananya itu yang perlu dibuat. Nah, bagaimana membuat suasana religius? Siapa yang bisa melakukan itu? Yang paling ampuh itu adalah pemerintah. Ya. Jadi jangan kita mendikotomi antara tugas urusan religius, urusan agama ini. Ya. Pemerintah itu memang tugasnya itu salah satunya. Makanya ada Menteri Agama. Oke, baik pemirsa Sultan TV, demikian juga perbincangan kita. Tapi masih ada yang ingin kita perbincangkan selanjutnya untuk menutup rangkaian perbincangan kita di siang hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sultan TV. Simak kehadiran berbagai figur-figur penting, wirausaha, musisi, dan komunitas hiburan, serta berbagai narasumber lainnya yang kami hadirkan di layar kaca Anda. Membahas isu-isu hangat dan perkembangan terkini, diulas dengan suasana yang santai dan pastinya sangat menginspirasi. Saksikan kami di program Berisik, Bincang Asik, No Berisik, hanya di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Intinya di sini Pak, ada kesempatan sedang untuk dibangun perencanaan. Kenapa banyak anggota dewan itu takut turun? Karena tadi itu jangan sampai dibilang ini reses terus tidak ada hasilnya. Tapi kalau bagi saya, yang saya pahami sebagai anggota dewan, saya punya tugas ini menyuarakan aspirasi rakyat. Nah, bagaimana saya bisa tahu aspirasi rakyat kalau saya tidak dialog dengan rakyat? Soal nanti itu berhasil, itu urusan lain. Apalagi kalau tidak pernah datang. Saya berdosa, saya tahu di sini ada suara saya, biar cuma satu. Saya alhamdulillah bisa hadir di sini, bisa melihat Bapak Ibu kondisinya seperti ini. Sehingga minimal nanti saya akan bicara bersama gubernur, dan juga saya akan sampaikan ke Pak Bupati Donggala sini bagaimana kondisi daerah kita ini sebagai perwakilan masyarakat. Kalau saya bisa lakukan, saya bilang saya lakukan. Tapi kalau saya tidak bisa lakukan, akan saya bilang juga mohon maaf Pak, saya di luar kewenangan saya kalau itu. Simak kehadiran berbagai figur-figur penting, wirausaha, musisi, dan komunitas hiburan, serta berbagai narasumber lainnya yang kami hadirkan di layar kaca Anda. Membahas isu-isu hangat dan perkembangan terkini, diulas dengan suasana yang santai dan pastinya sangat menginspirasi. Saksikan kami di program Berisik, Bincang Asik, No Berisik, hanya di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Oke
Oke, baik pemirsa Sultan TV, kita kembali lagi masuk dalam perbincangan terakhir bersama dengan Bapak Haji Anwar Hafid. Kita sudah berbicara panjang mengenai topik kita di kesempatan siang hari ini. Tentunya ada penyampaian atau pesan terakhir yang mungkin bisa menjadi harapan ke depannya. Apalagi hal ini pun juga dibungkus dengan konsep religius. Partisipasi tokoh-tokoh agama pun juga mungkin saya rasa perlu dikoordinasikan begitu, ada sinergitas sehingga dapat bisa membangun perekonomian daerah itu lebih baik juga begitu. Apa yang bisa sampaikan mengenai statement closing kita di kesempatan siang hari ini, Pak Anwar? Iya, jadi terima kasih banyak juga sudah saya diundang di sini. Ini sebuah kehormatan tentu bagi saya dan saya sangat bangga. Ya, saya bangga melihat talk show Sultan TV ini yang bagi saya luar biasa ya. Saya biasa kalau diundang di Jakarta juga di stasiun-stasiun besar juga tidak jauh beda dengan ini. Kualitasnya sudah luar biasa ini menurut saya. Ini perlu kita dorong bersama-sama sehingga ini menjadi salah satu cikal bakal sebuah stasiun TV yang kita juga memiliki di Sultan yang seperti sekaliber TV One dan sebagainya. Saya kira itu harapan kita ya, satu. Yang kedua, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa memang kita tidak selalu hidup ini ya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi sebuah keniscayaan. Kita banyak melihat mendengar kisah-kisah baik orang-orang terdahulu sebelum kita. Bagaimana peradaban mereka bangun, itu semua dari sebab nilai-nilai religius yang sangat kuat. Kemudian bagaimana juga peradaban-peradaban itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga karena mereka ingkar terhadap nilai-nilai religius yang sudah ada itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi tugas kita bersama, tugas para pemimpin untuk bagaimana kita mengedepankan nilai-nilai religius ini dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintahan. Kita kedepankan itu karena ini juga memiliki dampak efek yang sangat besar untuk menciptakan good governance itu. Nah, yang keempat bahwa kita tidak bisa lupa bahwa Sulawesi Tengah ini adalah daerah religius. Di Sulawesi Tengah ini terkenal, sangat terkenal dengan religius. Bandara kita saja namanya Sis Al Jufri. Dan nama guru tua ini terkenal bukan cuma di Palu tapi mendunia. Ini artinya apa? Bahwa Sultan itu dikenal dengan religiusnya itu. Maka saya kira ini potensi besar yang harus kita angkat. Kita sudah punya sumber daya alam yang sangat besar. Ya, ini mungkin yang kita perlu internalisasi ke pemerintahan. Rakyat kita sudah religius, ini sudah sangat religius. Di mana-mana orang bagaimana rumah-rumah ibadah, kalau kita lihat masjid, gereja, pura, luar biasa banyak mewah di Sultan ini. Nah, sekarang tugas kita bersama bagaimana rumah-rumah ibadah itu digunakan sebaik-baiknya oleh umatnya untuk beribadah, sehingga ada suasana kalau saya sering istilahkan itu adalah memakmurkan rumah ibadah. Kalau makmur, maka sekali lagi saya ingin mengingatkan kita janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti kata Allah kami akan turunkan berkah di tempat itu. Dan kalau berkah datang di satu tempat, pemerintah sangat mudah, rakyat juga mudah melakukan apapun, dan itu pasti hasilnya akan mendatangkan kesejahteraan dan keamanan. Tujuan kita berpemerintahan adalah prosperity dan security, kesejahteraan dan keamanan. Ini tujuan akhir dari segala proses pemerintahan, dan itu hanya bisa kita capai ketika kita melaksanakan seluruh kegiatan pemerintahan kemasyarakatan ini berlandaskan nilai-nilai religius. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak juga kepada para pemirsa. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal
yang saya sampaikan tadi mungkin tidak sesuai dengan alam pikiran kita masing-masing. Saya hanya menyampaikan apa yang pernah saya rasakan dan apa yang pernah saya kerjakan sebagai seorang kepala daerah. Terima kasih. Oke. Demikian perbincangan kita. Terima kasih Pak Anwar yang sudah berbicara panjang mengenai tema kita ya di kesempatan siang hari ini, yaitu mengenai peran kepala daerah yaitu dalam membangun ekonomi masyarakat berbasis religius. Dan saya juga mengucapkan selamat ya untuk Pak Anwar ya, karena mungkin kemarin juga sempat mendapatkan penghargaan untuk sebagai Legislator Award 2022 Pak ya. Oke, yang saya kutip situ adalah karakter tidak boleh hasil polesan. Siap. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih pemirsa Sultan TV untuk perbincangan kita di program Bisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Pak, banyak sekali dulu waktu saya bupati mengambil kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang, tapi demi rakyat. Saya pernah mengaspal jalan negara, mengeluarkan dari APBD kabupaten, mengaspal jalan negara. Kemudian BPKP itu, BPK turun, Kementerian PU turun. Saya bilang silakan, Anda proses siap di penjara, tapi ini demi rakyat. Tapi kalau Anda tidak laksanakan kewajiban Anda, saya yang berhadapan dengan rakyat, saya yang tahu penderitaan rakyat. Rakyat saya tidak punya lampu, tidak bisa 24 jam. Saya tanya PLN, PLN bilang ini masih 2 tahun Pak Bupati baru bisa anggaran PLN. Saya keluarkan uang dari APBD untuk membangun jaringan listrik. BPK turun mengaudit. Saya bilang silakan audit, demi rakyat Pak. Jangan takut berbuat demi rakyat. Yang penting uangnya untuk rakyat. Kalau uangnya salah gunakan oleh kepentingan kita, itu yang salah.
Saya ini Pak, banyak sekali dulu waktu saya bupati mengambil kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang, tapi demi rakyat. Saya pernah mengaspal jalan negara, mengeluarkan dari APBD kabupaten, mengaspal jalan negara. Kemudian BPKP itu, BPK turun, Kementerian PU turun. Saya bilang silakan, Anda proses siap di penjara, tapi ini demi rakyat. Tapi kalau Anda tidak laksanakan kewajiban Anda, saya yang berhadapan dengan rakyat. Saya yang tahu penderitaan rakyat. Rakyat saya tidak punya lampu, tidak bisa 24 jam. Saya tanya PLN, PLN bilang ini masih 2 tahun Pak Bupati baru bisa anggaran PLN. Saya keluarkan uang dari APBD untuk membangun jaringan listrik. BPK turun, mengaudit. Saya bilang silakan audit. Demi rakyat Pak. Jangan takut berbuat demi rakyat. Yang penting uangnya untuk rakyat. Kalau uangnya disalahgunakan oleh kepentingan kita, itu yang salah.